Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Kamis 5 Januari 2023 dengan tema Kuat di Tahun yang Baru. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada hari ini, biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sadarkah kita bahwa kehidupan kita sebagai manusia menjadi lemah ketika kita berjumpa dengan bencana alam? Sebab bencana seringkali menimbulkan dampak kesedihan. Manusia bersedih atas kehilangan harta benda, harapan, atau bahkan kehilangan jiwa. Bencana juga memberi dampak ketakutan. Alam yang ukurannya begitu besar mampu membuat manusia tidak berdaya. Kemampuan kita sebagai manusia ketika menghadapi bencana seakan tidak ada artinya. Bencana juga membuat manusia menjadi lemah. Ada efek trauma bahkan membuat manusia tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Pemazmur yaitu Daud menampilkan sisi manusia yang paling lemah, yaitu manusia yang tidak berdaya ketika menghadapi alam ciptaan. Mazmur ini menampilkan bahwa manusia itu begitu lemah, tetapi sering merasa bahwa dirinya mampu berkuasa atas segala sesuatu. Manusia lupa bahwa kemampuannya dapat ditaklukkan oleh Tuhan, dan tidak jarang dalam berbagai upaya tidak melibatkan Tuhan. Daud mengingatkan bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya berkuasa atas kehidupan. Hanya Tuhan yang mampu berkuasa atas kehidupan dan alam ciptaan. Pada ayat yang ketiga sampai yang ke-10, pemazmur menunjukkan bahwa manusia sangatlah lemah dan hanya dapat menyaksikan suara Tuhan dalam berbagai hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ketika berjumpa dengan bencana alam, manusia menjadi tidak berdaya. Ketika berjumpa dengan badai kehidupan, seringkali manusia hanya mampu meratapi ketidakmampuannya menghadapi persoalan. Para penafsir menuliskan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang harus bisa diterima oleh manusia. Kenyataan inilah yang sesungguhnya akan selalu membuat manusia semakin merendah kepada Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Bahkan pemazmur memberi penekanan tentang manusia yang harus mengagungkan kemuliaan Tuhan. Pemazmur menunjukkan bagaimana cara Tuhan membuat manusia menjadi tidak berdaya. Dengan kenyataan inilah seharusnya manusia selalu ingat bahwa dirinya bukanlah ciptaan yang memiliki kekuatan yang besar dan mampu berkuasa atas banyak hal. Pemazmur ingin menampilkan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh manusia adalah memberi hormat kepada Tuhan.
Pemazmur mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya dan memberkati umatnya. Pemazmur ingin agar setiap pembaca mampu memuji Tuhan sebagai Raja yang kekal atas segala ciptaan. Doa ini dipanjatkan sebagai pengharapan agar umat Tuhan mampu melewati dengan kuat setiap peristiwa kehidupan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang mampu menolong manusia untuk melewati badai kehidupan. Mari kita merenungkannya. Tidak hanya tentang bencana alam, tetapi juga tentang badai kehidupan. Terkadang kita menghadirkan diri sebagai manusia yang begitu kuat. Kita merasa pernah menghadapi persoalan yang serupa. Kita merasa mampu dengan segala kuasa dan kemampuan yang kita punya. Namun di sisi lain, kita harus sadar bahwa hidup kita tanpa dilindungi oleh Allah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan tidaklah ada artinya. Kita tidak bisa menjalankan hidup tanpa kuasa Tuhan. Sebab dalam kuasa Tuhanlah kita memiliki hikmat, kemampuan, dan ketangguhan. Kesadaran kita akan kekuatan hidup yang kita butuhkan dari Tuhan menolong kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Semua umat yang dikasihinya menjadi kuat ketika mereka selalu menyerahkan perjalanan dan persoalan hidup hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan dan perjalanan hidup kita. Mari kita berkomitmen. Saya akan selalu berdoa kepada Tuhan setiap kali saya harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan hidup yang saya hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak selalu siap dan kuat menghadapi persoalan. Kami akan selalu menyandarkan hidup kami hanya kepadamu, karena hanya kepadamu kami menjadi kuat. Jika kami menghadapi persoalan, biarlah Tuhan menyertai kami dalam setiap keputusan yang harus kami ambil, supaya kami juga sungguh-sungguh dibentuk menjadi pribadi yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.